1 tahun doang gitu kan. Terus aku kayak mager lah, orang aku pingin ngerasain kampus baruku, aku bilang gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Kenalin, hari ini gue Nate yang bakal jadi host selama 45 menit ke depan. Dan gue nggak sendirian nih. Seperti biasa ya, gue nggak pernah sendirian kalau gue lagi nge-host di podcast ini gitu. Hari ini gue ditemenin sama seseorang dari nan jauh di sana. Ini enaknya ya kalau misalnya kita syuting tuh sambil PPKM gitu loh. Jadi di rumah aja. Jadi narasumbernya bisa dari jauh-jauh gitu, bisa dari ujung pulau, dari ujung benua gitu kan. Nah, yang satu ini dari masih di Indonesia kok, tapi masih satu pulau juga, cuma beda kota aja, jauh banget. Kalau disuruh datang ke sini mahal ya saya. Nah, hari ini gue kedatangan sama Febri. Hai Febri, kenalan dong. Hai Net, halo semuanya, kenalin namaku Agatha Febri, kalian bisa panggil aku Agatha atau Febri. Kabarku baik-baik aja. Kamu gimana nih, Net? Baik dong. Febri, Oke. lo binusian berapa? Jurusan apa sih? Aku binusian 22, jurusan Publication, Public Nah, Relation, PR. di Binus Malang ya? Iya, di Binus Malang. Binus University at Malang. Tuh kan, jauh kan? Jauh Jauh ya, kan? lumayan ya. Kalau disuruh datang ke Jakarta, mehong ya saya, tiket Iya, pesawatnya, agak belum mohon lagi maaf tes-tes segala ya. macam. Sekarang lagi sibuk apa, Feb? Aku sekarang lagi kan semester 6 nih. Jadi aku lagi internship di salah satu e-commerce gitulah yang ada di Indo ini. Gitu. Emang kita masih semester 6 ya? Bukannya bentar lagi udah semester 7 ya? Bentar lagi kita lulus nggak sih? Oh Ya iya ampun, bener. cepet banget gak sih? Ya Cepet ampun. banget, emang. Tapi lo ngerasa gak sih? Ini gue punya pertanyaan ya. Gara-gara PPKM, gara-gara COVID, dan lo magang di rumah, lo jadi lupa ini tuh sebenarnya udah ganti semester atau belum? Iya, aku nggak tahu ini bulan apa. Oh, udah ganti semester ya. Ternyata udah UAS adik-adik kelas gitu kan. Aduh, cepet banget sumpah. Nggak kerasa semuanya. Gue mau nanya dong, lo punya adik di Binus gak? Enggak, tapi adikku masih sekolah kelas 12. Jadi kayak lah udah UAS aja. Lah, ini bulan berapa sih? Jadi kita lupa. Oke. Tapi kan Gitu. jadwal ujiannya anak sekolah sama anak Binus kan beda ya? Beda. Nah, untungnya gue punya adik anak Binus. Jadi dia UAS kemarin, gue tahu kayak udah UAS. Oke, berarti kita bentar lagi udah ganti semester. Tapi bener-bener deh, ini PPKM dan ngejalanin program. Kalau di Binus Jakarta kan, di gue kan 3+1. Kalau di lo apa namanya? 2 plus 1? 2 plus 1 plus 1. 2 plus 1 plus 1. Gitu, program 2 plus 1 plus 1. Program 2 plus 1 plus 1. Oke. Itu kan agak ribet ya, Bun, kalau misalnya kita sambil di rumah, nggak ketemu orang, kayak pusing bosen gitu banget. loh. Iya, ya ampun. Mental ya. Nah, kayak gini. Apalagi jurusan lo public relations kan? Yang sebenarnya jurusan ini cuma ada di Binus Malang doang, bener? Iya, benar. Cuma di Binus Malang doang. Nah, gue pengen nanya deh, kan jurusan lo public relation nih. Apa sih bedanya sama communication? Kenapa sampai harus dibedain jurusannya? Sebenarnya mereka konsentrasinya sama kan ya, sama-sama komunikasi. Nanti pun sarjananya juga sarjana SIKOM. Tapi kayaknya aku lihat-lihat dari prospek karirnya sih. Kalau PR itu lebih ke arah kayak dia corporate public relation atau marketing public relation gitu. Tapi kalau ilmu komunikasi sendiri di BINUS itu kayak aku ngeliatnya dia lebih ke arah broadcasting atau jurnalistik gitu. Oh, I see. Jadi PR itu lebih banyak ke apa namanya? Corporate-nya gitu. Tapi kalau communication itu lebih banyak ke mungkin kasarannya lebih ke arah editorialnya gitu kali ya. Oke. Ini kan ini jurusan PR-nya Binus ini cuma ada di Binus Malang gitu. Gue pengen tahu dong kondisi Malang sekarang tuh kayak gimana sih? Karena jujur kan gue tuh dari Malang sebenarnya. Gue tuh baru pindah ke Jakarta. Iya, gue tuh baru pindah ke Jakarta waktu gue SMP. Terus terakhir kali gue balik Malang itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, gue pengen tahu nih kondisi Malang sekarang tuh gimana sih? Udah berubah semua sih sebenarnya. Malang sendiri waktu PPKM gini dia lebih ketat sih kalau menurutku. Kayak kemana-mana dibatasin jam 8 pun sekarang lampu jalan tuh udah dimatiin semua. Jadi emang diharapkan masyarakat Malang ini ke rumah itu
tidak lebih dari jam 8 gitu. Jadi mati semua kan. Tapi kalau siang-siang gini masih rame sih. Kayak semua aktivitas ekonomi juga lagi berjalan. Apalagi sekarang kan PPKM yang ini kan boleh makan di tempat tuh, resto-resto. Jadi resto-resto nggak sesepi waktu PSBB awal-awal gitu. Tapi overall di sini, kalau kamu 3 tahun yang lalu ya, jadi beda banget sih sekarang. Kayak banyak yang dibangun, banyak kafe-kafe di jalan-jalan. Jadi kalau kamu ke Malang, Oke. bisa ke kafe. Jadi ada kayak satu jalan tuh yang sederet tuh kafe semua. Jadi kamu bisa coba lah kalau kamu ke Malang nantinya. Karena 3 tahun yang lalu gue ke Malang, si toko kopi ijo Mermaid itu cuma ada satu Iya seantero kan? Malang. Iya. Sekarang berapa ya? Aku sendiri jarang sih. Tapi yang pasti nggak lebih dari satu. Banyak. Oke. Berarti udah enak lah ya kalau mau ngampus di Enak. Binus Malang tuh udah enak gitu ya. Dekat Binus juga Apalagi, ada McD kayak gitu-gitu. Nggak deket wah, banget sih, tapi lumayan. Jadi kayak kalau habis ngampus gitu bisa ke sana gitu. Enak lah, strategis. wah, oke. Dan yang gue tahu posisinya emang enak gitu ya. Mm-mm. Posisinya si Binus Malang ini gitu Enak. kan. Heeh. Deket Deket tol. mall, Deket deket mall, mall, deket deket tol ya kan. tol. Heeh, ya Ah, ampun. Makanan-makanan banyak. Enak lah pokoknya di Binus Malang. Kayak nyaman banget kalau misalnya. udah gitu kan mungkin kalau udah gitu Malang tuh kan kotanya sepi ya nggak sih, Mm-mm. nggak Mm-mm. terlalu rame kan, karena gue inget banget dulu tuh 3 tahun yang lalu jam 8 malam aja tuh tanpa PPKM tuh Malang udah sepi. Nggak sih, sekarang rame sih gara-gara PPKM doang ini sepi. Gitu. Oke. Lumayan lah. Soalnya ya gitulah, soalnya Malang tuh kota yang sangat tentram dan nyaman, Enak, enak. semuanya enak. Udaranya enak. Semuanya Nice, enak. nice. Nah, kenapa nih akhirnya lo ngambil PR? Udah gitu, ngambil PR-nya di BINUS nih. Sebenarnya aku sendiri pingin di jurusan komunikasi ya, tapi gara-gara di BINUS sendiri, di BINUS Malang ini ada tersedia 2, dan aku ngelihat dari 2 prospek karir ini, aku lebih condong ke yang PR. Aku lebih suka kerja di corporate gitu, terus kayak PR ini kan sebenarnya kayak dia ngerancang strategi buat perusahaan, atau dia membangun citra, jadi kayak banyak step-stepnya kayak gitu, dan aku suka banget pelajaran-pelajaran kayak gitu, yang kayak mikir-mikir strategi gitu-gitu. Kayak seru aja gitu. Kita menyumbang Ah, sesuatu untuk corporate kita untuk lebih baik gitu. Asik PR. oke. Oh, Jadi lo terjun ke PR karena lo ngerasa kayak ini asik dan ini gue banget nih gitu iya. ya. Ya emang lo Pede, banget sih pede. sejujurnya. Kelihatan kok dari cara ngomongnya tuh kayak kelihatan gitu. Emang udah bibit-bibit PR gitu. Aduh, amin ya. Ya ampun. Nah, tadi kan lo bilang lo lagi di 2+1+1 dan sekarang lo lagi intern nih, ya kan? Nah, lo itu intern sebagai apa sih gitu? Boleh dong ceritain ilmu PR lo tuh kepake di kantor kayak gimana? Oke, jadi aku intern itu sebagai brand communication di suatu e-commerce namanya istyle.id. Jadi di istyle.id ini kayak e-commerce B2C atau business to konsumen gitu. Jadi dia kayak jualan barang-barang ori-ori gitu. Nah, terus di situ aku ditempatkan di divisi brand communication, di mana di divisi itu aku tugasnya kayak ngerancangin brainstorming buat ide konten YouTube. Terus kayak setiap hari kerjaanku, daily activity-ku itu membuat artikel. Jadi iStyle tuh kayak punya portal gitu. Jadi portalnya isinya kayak artikel-artikel lifestyle, kayak beauty, kayak tips-tips kecantikan, kayak gitu, berita-berita Korea. Oh ya, iStyle ini kayak e-commerce yang kayak Korea-Korea banget gitu lah. Jadi kayak berita-berita Korea, terus kayak ya gitu-gitulah. Terus kayak bikin-bikin konten-konten untuk sosial media kayak TikTok-nya, atau brainstorming buat konten sosial media IG-nya, story-nya kayak gitu-gitu. Terus yang menurutku terpakai, ilmu terpakai banget di PR itu creative writing. Waktu awal aku masuk PR, dosenku bilang nih kayak kamu sebagai anak PR harus suka nulis gitu kan. Terus emang aku dasarnya nggak terlalu suka nulis, ternyata pelajaran-pelajaran itu dipakai banget di waktu aku intern gitu. Untungnya BINUS ini ada program 2+1+1, jadi aku bisa ngerasain nih gimana sih pengalaman kerja yang beneran
itu gimana. Dan ternyata ilmu-ilmu yang aku dapat di kelas ternyata benar-benar kepake gitu waktu aku kerja. Kayak creative writing itu buat aku nulis artikel, terus kayak branding pastilah, soalnya aku kan di brand communication di divisinya. Terus apalagi ya, kayak reputation management gitu sama strategic planning. Aku kayak bikin, waktu itu pernah ada project gitu, bikin campaign. Nah, aku terapin juga itu di waktu aku magang ini. Jadi kayak benar-benar ilmu yang aku dapetin di kelas itu bisa aku terapin waktu magang gitu. Jadi aku bersyukur sih ada ilmu yang aku terapin dan aku berada di aku bisa ngerasain magang sebagai brand communication di e-commerce ini gitu. Oke. Nah, ini kalau nggak PPKM harusnya lo di Malang apa di Jakarta nih waktu Aku di magang ini? Jakarta kalau nggak PPKM. Kemarin sempat ke Jakarta. Aduh. Oh, kemarin sempat ke Jakarta. Dari Februari sampai Juli. Terus Juli kan kemarin PPKM tuh. Terus aku ngeliat kayaknya ini bakal lama deh. Sotoy aja sih. Tapi kayaknya memang lama kan. Terus jadi aku WFH ke Malang sampai sekarang. Jadi kalau I memang see. udah selesai PPKM, aku balik ke Jakarta lagi. Gitu. Oh, pantas logat Malangnya nggak ada ya, karena pernah Ada nyentuh sih sebenarnya. Jakarta ya. Pernah nyentuh Jakarta. Soalnya di kantor kayaknya dibully mulu kalau aku medok ya. Langsung kelihatan kayak, oh, ini orang Jakarta nih. Lu orang mana gitu. Selalu ditanyain kayak gitu. Jadi ya udah Tapi lah. gue mau nanya nih sesuatu, Mhm. off topic ya. Lo ngerasa nggak sih, waktu lo pindah ke Jakarta, harga makanan di Jakarta semua mahal? Parah. Masa warteg doang makan sekali 20.000. Gila. Di sini 8.000 ya udah kenyang sampai besok kayak. Mahal banget, parah. Untung ada, oh nggak boleh nyebutin merek, jadi nggak mau. Tapi kayak, ya oke sih, iya sih. Gue juga merasakan itu sampai. Maksudnya kalau 3 Gila, tahun yang lalu gue merasakan itu, berarti sekarang lebih parah harusnya. Karena parah. kayak waktu itu gue ke Malang, terus kayak gue jajan di pinggir-pinggir itu gue kayak shock gitu. Gue sumpah, gue Murah culture banget ya. shock, boy. Kayak, hah? Demi apa sih gue sehari keluar cuma 50.000 buat makan Iya dan gue kan? udah kenyang. Iya, Minimal di Jakarta gue harus keluar 150.000, bahkan iya lebih. serius. Serius, serius bener banget, sumpah. Kok jadi curcol nih aku, tapi emang bener sih, sumpah. Ya ampun, parah banget. Ke kafe doang habis banyak. Ih, kok sedih. Tapi lo bahagia nggak lo bisa kerja di sini di Bahagia, iStyle? seneng banget. Bahagia, Kayak seneng. Oke. banyak dapat pengalaman baru, orang-orang baru, ngerti ngerti hal-hal baru gitu. Apalagi kan aku pindah dari Malang ke Jakarta kan. Aku ngerasain kayak banyak sih yang baru, kayak yang aku nggak pernah kayak oh ternyata gini ya, oh ternyata gini ya gitu. Oke. Nah, persiapan lo apa sih yang lo siapin sebelum lo magang nih di iStyle? Hmm, mungkin seperti pada umumnya ya orang-orang yang job seeker lainnya. Aku biasanya siapin CV. CV itu benar-benar aku berapa kali ya revisi ya. Jadi di review revisi. Ngeliat orang review di TikTok, aduh ini salah nih kayak revisi lagi kayak gitu kan. Terus kayak pokoknya benerin CV yang terbaik mungkin. Terus sama latihan interview sih. Jadi kalau misalnya ada temen gitu datang, weh latihan aku dong, latih aku interview dong, kayak gitu sih seringnya. Jadi kayak Ah, aku mau persiapin sih emang gitu. I see. Latihan interview sama teman-teman ya? Iya, ini ya, pegang CV kok latihan interview lah, tanya-tanyain lah gitu. Ya, agak Kalau konyol sih. kalau dulu gue melakukan itu sama kakak tingkat gue. Jadi Oh kalau gitu. misalnya kan mereka udah magang ya, mereka kan udah Heeh, magang nih. Jadi mereka udah pernah ngerasain interviewnya HRD-nya kan. heeh, Jadi heeh. kita anak-anak bawah itu kayak suka ngumpul gitu satu hari terus kayak di apa latihan gitu sama kakak-kakaknya kayak kak nih kak lu bantuin gue ya ini CV gue lu interview gue gitu terus Ya, dia kayak gitu, pura-pura jadi kayak gitu. HRD gitu kayak ntar kan gue tanyain pertanyaan-pertanyaan umum HRD ya gitu katanya. Ternyata beda-beda loh. Kan aku kan sempet kayak interview berapa company gitu kan. Nah, terus kayak dengan CV yang sama, dengan posisi yang sama, itu semuanya beda interviewnya. Kayak nggak ada yang nggak nanyain tentang produk perusahaannya, ada yang nanyain apa-apa, beda semua sih. Jadi kayak ya pengalaman lah ya. Tapi pertanyaan generiknya ya ada lah yang Iya, sama ya pertanyaan-pertanyaan ada lah. generik ah. Iya, gitu. Biasa. Oke. Nah, kan lo bilang tadi lo tuh di BINUS Malang programnya di BINUS tuh 2+1+1 ya kan? Mm-mm.
2 tahun di kampus, 2 tahun di kampus, 1 tahun lagi mobility, dan 1 tahun lagi Enrichment. enrichment gitu. Heeh. Nah, gue pengen nanya dong, waktu yang 1 tahun mobility itu lo milih ke mana? Aku milih tetap di Malang kemarin. Jadi Kenapa aku nggak tuh? mobility. Soalnya itu sebelum pandemi sih sebenarnya. Ya aku ngelihat kalau di Jakarta mungkin lebih banyak membutuhkan ini ya effort ya ke sana, buat ke sana cuma 1 tahun doang gitu kan. Terus aku kayak mager lah, orang aku apa namanya pingin ngerasain kampus baruku. Aku bilang gitu kan. Kampus baru Malang tuh bagus banget loh. Jadi kayak dia bentuknya candi-candi, terus dalamnya tuh bagus banget, bener-bener bagus. Ini aku no kecet ya, kayak library-nya bagus, semuanya bagus, terus kayak nyaman gitu. Terus aku ngeliat, ya mendingan aku di sini dong nikmatin kampus baruku ini. Aku bilang gitu kan. Ternyata bener, dan ternyata kan tiba-tiba pandemi tuh. Ya udah, jadi aku belajar dari rumah deh gitu. Oke. Oh. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton nggak tahu Binus Malang kayak gimana, mungkin nanti Hmm. dengan kuasa editing gitu kali ya, geser terus kayak foto-foto Geser. Binus Malang gitu kan, siapa tahu ya, siapa tahu ya. Tunjukin keren banget lah pokoknya. Gak Keren bohong. banget, dan Binus Malang ini apa namanya, kayak dia punya jurusan cuma dikit ya, benar Iya, nggak? cuma 6. Cuma 6, dan fokusnya adalah untuk jadi Malang Digital Technopreneur, ya kan? Benar. Kayak jadi anak-anaknya emang diemban banget nih, disiapin banget nih untuk era digital gitu kan ya. Benar. Oke. Gue pernah kejadian juga yang menurut gue keren banget, kayak wow, mind blown. Jadi kelas gue waktu itu, kita lagi kelas, habis itu kayak ada kelas gabungan gitu, tapi kelas gabungannya sama Binus Malang. Emang pernah ya? Jadi sumpah, jadi kita video call, jadi kayak kita video call, habis itu dikasih layar, jadi di proyek gitu ke papan tulis gue, dan itu tuh jadi gue bisa ngelihat teman-teman Binus Malang lagi ngerjain tugas, sambil dosen dari Binus Malang tuh ngajar ke anak-anak Binus Jakarta juga. Jadi itu kayak kelas gabungan gitu loh. Oh my god, seru. Keren banget. Kok gak pernah ya? Tapi itu seru banget sih kayaknya. Kamu nggak pernah soalnya kayaknya, karena di Beda Binus Jakarta kan konsentrasi nggak ya. ada PR. Iya kayaknya gitu sih. Kalau jurusan gua kan agak kayak dedemit ya, nyebar di mana-mana kan. DKV kan di semua kampus ada gitu. Iya. Jadi kayak ya seru deh. bisa. Diajar siapa tuh? Seru. Pak Victor atau Pak Yongki? Aduh, jujur maaf banget nih ya Pak dosen yang waktu itu ngajar dan nonton, tapi saya udah lupa. Karena itu kejadiannya kayak semester 2 gitu Oh, kan. waktu awal-awal. Iya, waktu awal-awal. Tapi itu sekali doang, padahal itu seru banget loh. Terus kayak gue ngelihatnya beberapa kali, temen gue ada juga yang di Binus Malang, anak DKV. Beberapa kali dia ngefoto-fotoin fasilitas tuh kayak, wah iya, keren banget sih emang apalagi yang apa namanya, kayak kelas-kelasnya gitu kan, macam-macam tuh ada kelasnya, itu bagus-bagus banget sih, kayak fotoable gitu loh. Jadi kalau suka-suka foto tuh, teman-temanku yang suka-suka foto, di mana jepret. Bagi kalian yang suka foto, Binus Malang tuh jadi solusi sih. Bener-bener keren. Belajar sambil bisa kayak foto-foto narsis gitu ya kan. Asik. Nyaman apa nanti gue skripsi di Binus Malang aja ya? Boleh dipertimbangkan sih. Oke, gue mau nanya nih. Tadi kan kita banyak banget nih nyinggung 2+1+1. Tapi lo ngerasa nggak sih program yang 2+1+1 ini bermanfaat buat lo? Bermanfaat banget, sumpah. Kayak apalagi waktu aku magang ini kan, jadinya kayak kerasa bener-bener yang tadi aku udah mention, aku ngerasain gimana sih pengalaman kerja, gimana sih dunia kerja gitu. Kalau misalnya nggak ada program enrichment ini dan aku ngambil internship kan, berarti aku nggak pernah internship, dan aku kayak jadi lulusan tuh paling apa ya, bahasa Jawanya delambong, tau nggak? Delahom. Kayak apa sih? Kayak melongo gitu, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang Kayak, dunia ya kerja. udah gitu aja gitu ya. Iya, kayak nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Untung aku ikut program ini, jadi kayak ada pengalaman-pengalaman baru gitu jadinya. I see. Gue juga ngerasa sih manfaatnya dari 2+1+1 ini. Kamu Karena internship juga, Nat? iya, gue ngambil track internship juga. Soalnya gue itu apa ya?
gue merasa satu kalau misalnya gue ngambil yang lain, track yang Heeh. lain tuh kayak gue nggak mendapatkan pengalaman kerja yang seharusnya gue dapetin gitu loh. Heeh heeh heeh. Jadi kita mending internship saja, udah gitu biaya Iya. paling gampang kan. Ups, ya ampun. Ups, ups. Tapi Kebongkar bener ya? loh, maksudnya jalur-jalur lain cocok untuk orang-orang yang lain gitu. Iya, Tapi untuk heeh. gue nggak Untuk bisa aku, banget. Gue bener. intern, Iya, gue harus intern nomor 1. intern. Emang sih, Soalnya aku juga mikir gitu. soalnya kayak mungkin kayak kalau misalnya lu ngerjain tugas di kampus gitu-gitu ya, terus kayak nilai lu jelek nih, lu dimarah-marahin dosen, kayak itu tuh nggak sejahat industri, Iya, iya ya gak bener. sih? Emang, Jadi emang, kayak emang, gue emang. harus ngerasain jahatnya industri kayak gimana gitu. Heeh. Bener, bener Karena banget. iya kan, Heeh. kayak Kok lu curcol nih. mempersiapkan diri gitu. Iya nggak apa-apa, Iya. lo bener dong. Soalnya kayak gue kemarin habis lihat beberapa video TikTok gitu ya, Hmm. kayak banyak yang menyinggung kalau anak-anak sekarang itu nggak mau susah. Iya. Ya mungkin Jadi termasuk aku ya. maksudnya nggak mau susah tuh SN kayak dimarahin dikit ciut gitu. Cute. Guys, Mental. industri lebih jahat dari itu Iya. guys. Jauh dari itu. Ya Jadi ampun. jadi kayak ya gue milih intern karena gue pengen tahu aja industri itu nanti kayak gimana ya. Biar kita ready gak sih, kita prepared Heeh. gitu. Mental baja. Iya kan? apalagi aku ngelihatnya Binus kan kayak banyak ini kan, kayak partnership sama siapa-siapa gitu. Maksudnya kayak kerjasama sama perusahaan-perusahaan gede gitu. Dan pasti dia punya, maksudnya kita sebagai mahasiswa Binus juga ada kesempatan lah untuk masuk di perusahaan-perusahaan itu. Makanya aku milih internship gitu. Iya, dan enaknya Heeh. Binus tuh emang udah nyiapin banget kan. Jadi kayak Mm-mm. kita waktu kita milih entrepreneur kan nggak sekedar Binus tuh cuman kayak yaudah lu pilih gitu, enggak kan, Binus Iya, tuh bener. menyediakan gitu, kayak Heeh. ini loh job offernya ada di sini di sini di sini, Heeh. kan sayang, maksudnya kayak kita dapat kesempatan, kita punya privilege kayak gitu terus kita nggak Kenapa nggak ambil kan. diambil? Bener. Iya Bener, betul bener banget betul. gitu. Jadi tuh nggak cuman ngasih ilmu, tapi kampus tuh juga nempa anak-anaknya Menyediakan. buat ready gitu loh buat Heeh. industri gitu, lo harus siap Mm-mm. nih buat industri gitu kan. Bener. Ih, Heeh. gila loh, kita tuh kampus ambasador banget ya. Tapi ini nggak sekedar mulut doang sih. Aku ngerasain emang kayak gitu. Emang Binus emang kayak gitu. Makanya aku berani ngomong kayak gini kan. Gitu. Ya, gue juga merasakan hal yang sama kok. Cuman ya paling ini doang sih, kayak capek aja gue kuliah dari rumah. Pengennya sih Iya, kuliah kangen offline. tahu banyak banyak hal yang kita kangenin nggak sih kalau kuliah offline? Ya ampun. Yes, nah tapi itu nanti dulu ya, setelah pertanyaan berikut. Oke, 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 oke. Oke, gue pengen nanya, kalau tuh Hah. di kampus tuh selain aktif sebagai mahasiswa, lo aktif ngapain lagi sih? Kalau di periode kemarin sebelum aku magang ini, jadi di semester 4 sama 5, aku sempat jadi wakil himpunan. Jadi di PR itu ada himpunan mahasiswa jurusan PR atau USPR, United Student of Public Relation. Nah, di himpunan itu aku dipercayakan jadi wakilnya USPR itu. Gitu. Oke. Biasa tuh apa Mm. aja sih yang dilakukan sama himpunan USPR ini? Banyak banget, apalagi sebelum online ini ya. Kemarin waktu masa jabatanku itu kita transisi tuh dari offline ke online. Jadi kayak banyak perubahan kan, tapi sempet ngerasain yang offline. Jadi kita sempet inaugurasi, terus makrab kita nginep gitu di villa di Batu gitu, kayak sehari, Aduh, 2 hari 1 malam, ya ampun seru banget, kayak bakar-bakar, barbekyuan, bla 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 bla. Kayak banyak lah yang kita lakuin di sana. Terus kayak ada program coaching and training. Jadi kayak himpunan ini ngasih kayak apa ya, pelatihan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa PR. Kadang-kadang juga terbuka untuk jurusan lain, kayak pelatihan penulisan skripsi atau pelatihan lomba. Jadi kalau kamu mau ikut lomba, jadi dikasih pelatihan-pelatihan gitu. Terus apalagi ya, ada PR Parade. Jadi PR Parade itu lomba untuk seluruh siswa SMA di Jawa Timur atau Jawa Bali, itu aku lupa kemarin, tapi bener-bener yang ikut tuh banyak banget. Terus kayak PR Parade ini kayak jadi apa ya, kayak banyak bibit-bibit unggul
yang tercetak dari PR Parade, dari lomba-lomba di PR Parade itu. Terus apalagi ya? Banyak banget sebenarnya. Tapi itu sih yang aku ingat dan memorize gitu. I see. Jadi makin banyak ya yang dikangenin ya. Iya, makin banyak banget sih, sumpah. Ya Nah, ampun. nih bahas kangen-kangen nih. Tadi kan kita sempat Heeh, singgung dikit nih kangen-kangen. Apa sih yang heeh. lo kangenin dari Binus Malang? Ih, banyak banget tahu kampusnya, teman-temannya. Kamu ikut nggak FLFP waktu FYP? Nggak ikut ya? Gue nggak jadi FL. Oh, aku kan itu pernah jadi FP tuh waktu aku semester berapa ya? 3 kali ya. Nah, itu ya ampun seru banget sih. Kayak ada, kita kan sempet teleponan tuh sama Binus mana-mana. Binus Alsut, Binus Binus Bekasi, Binus Bandung, bla bla bla. Jadi kayak seru banget. Terus ada kayak bonding-bonding, kegiatan bonding. Kayak 1 minggu FYP tuh di, 2 minggu ya? 2 minggu FYP itu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang seru dan itu buat kangen. Jadi kalau lihat arsip HP, arsip IG tuh, ya ampun kangen banget. Kerjaannya setiap hari kayak ya ampun kangen di kelas juga gitu. Kan PR tuh banyak kayak project-project gitu kan, bentuk project-project gitu kan. Jadi bikin video gitu, kangen terus kita ke library bikin video. Terus ya gitulah, Astaga. diskusi-diskusi. Seru banget. Kalau kalau itu kan yang dikangenin dari Binus, dari kegiatan di kampus ya. Heeh. Kalau yang dikangenin dari keseharian di kampus, misalnya gue paling kangen jajanan ini, gue paling kangen apa gitu. Atau jangan-jangan Binus Malang tuh posisinya elit, jadi nggak ada jajanan pinggir. Ada lah. Nggak ada sih emang. Kalau jajanan pinggir nggak ada. Jajanannya cuma di kantin, kantin sama Indomaret. Udah itu doang sih jajanannya. Oke. Nah, di kantin tuh ada yang namanya kayak makanan gitu, chicken katsu Poulet namanya. Jadi chicken katsu dikasih sambal mata, dikasih keju, itu kangen banget. Jadi setiap kita selesai pelajaran tuh langsung ke kantin, kita harus cepet-cepet supaya antriannya nggak banyak. Terus kayak ya udah di situ cepet-cepet makan gitu, ada bakso juga gitu. Terus kalau kegiatannya apa ya, biasanya kita nunggu pelajaran gitu di library kan, kita nyewa ruangan gitu kan, ngebooking ruangan gitu di library, terus cerita-cerita gitu sih, asik sih gitu. I see, oke. Ih, wah kalau kayak gitu, kalau gue jadi lu sih, gue datang pagi-pagi nih, kucuk, terus gue bilang ke mamangnya, gue bilang, nanti saya udah booking ya 1 porsi buat jam 12. Jadi gue tinggal datang bayar. Kita punya WA-nya, tapi nggak bisa. Nggak bisa, harus kayak sesuai antrian gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, nggak lama juga. Soalnya kalau di dekat Cadan tuh ada kan ada banyak jajanan pinggir ya kalau di Cadan kan. Nah, terus tuh kayak ada banyak warteg gitu kan. Ada satu warteg langganan gue. Jadi dia udah tahu nih jam gue kesana. Besok udah disiapin tuh menu gue. Wah. Udah nasi teri apa aja? Nasi teri cumi, jamur, telur dadar. Udah. Gue tinggal masuk, terus dia kayak nih, udah jadi makanan gue. Enak sih. Tapi nggak sebanyak itu sih kalau di Binus Malang. Tapi enak-enak makannya. Nah, kalau gitu tempat nongkrong di Binus Malang, di daerah dekat Binus Malang tuh banyak atau enggak? Terus kalau banyak, biasanya tuh lo pada nongkrong di mana sih? Lumayan sih. Sebenarnya nggak terlalu deket ya. Tapi cuma kayak jalan paling 5 menit gitu. Udah sampai beberapa kafe di sana, ada Bata Putih. Bata Putih itu kayak resto gitu. Tapi enak buat nongkrong. Soalnya kayak sebelahnya itu kayak sungai gitu. Terus kayak sejuk-sejuk gitu. Terus ada Starbucks yang pasti. Terus kalau keluar dikit ada McD. Tapi kalau mau jauhan dikit ada KLX, ada apa ya? Kamu tau mie setan kan? Tahu. Nah, mie setan itu ada keluaran yang terbaru, bukan keluaran sih, kayak resto baru namanya mie gacoan. Enggak, kayak dia saingannya tapi menunya sama. Nah, itu namanya mie gacoan. Nah, itu udah kalau pulang kelas langsung gas gacoan, langsung langsung berangkat dah gitu. Enak kalau di Malang jalan kaki 5 menit nggak berasa karena adem kan? Adem. Apalagi di Binus itu adem di sekitarnya. Iya, mohon maaf nih kalau di Jakarta, sorry banget. Mohon maaf. Gue pernah loh dari Binus Anggrek. Jadi Binus Anggrek ke Binus Cadan tuh posisinya, kalau lo waktu ke Jakarta sempet coba main, kalau nggak pernah coba main, jadi
misalnya gue kasih contoh ya, ini Binus Syadan di sini nih, Binus Anggrek di sini nih. Lu jalan kaki tuh 5 menit nyampe, tapi saking panasnya gue nggak mau, jadi gue selalu mesen ojek online buat dari Binus Anggrek ke Binus Syadan, karena gue lelah, gue kayak nggak mau. Agak majalita ya ampun. Aku tidak mau lepek. Tapi masa-masa itu kayak iya kangen banget ya ampun, cepet pulih lah ya Indonesia ini. Gue udah note sih tadi tempat-tempat nongkrong yang lu sebut, biar nanti next time kalau gue ke Malang boleh lah kita nongkrong bareng ya kan. Boleh lah kalau lo nggak di Jakarta. Kan jangan-jangan gue ke Malang lo ke Jakarta, kan agak ribet Bun. Iya bisa jadi tuh kayak gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya dong. Ini kan lo sekarang lagi magang nih. Sebenarnya tempat magang yang lo pengen itu salah pertanyaannya kalau kayak gitu. Ntar lo dicoret dari tempat magang lo. Gini. Lo waktu lulus nanti lo punya dream company atau lo mungkin punya dream job gak sih? Kalau ada apa? Apa ya? Kalau dream company sih nggak ada yang spesifik gitu ya. Tapi aku kayak gemes aja kayak pingin aja kerja di kayak e-commerce gitu. PR-nya kayak pingin aja gitu kalau 8.8 tuh apa sih yang dikerjain, nah itu aku pingin kayak coba merancang strategi apa sih kayak gitu terus kayak bikin reputasinya si e-commerce ini supaya naik gimana sih, apa sih yang dilakuin, nah itu aku kepo banget untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, makanya aku pingin jadi PR di sebuah e-commerce atau ya e-commerce lah gitu. Oh jadi kepo pengennya aja gitu e-commerce ya. Iya, pingin. Emang tertariknya di situ sih. I see. Oke. Nah, kan kita tahun depan lulus nih, Bun. Iya, Bun. Gue pengen nanya dong, kira-kira di masa depan itu, lo ngelihat diri lo sebagai apa sih? Kan kita bentar lagi lulus nih. Agak bahaya ya, Bun, kalau kita nggak punya visi dan misi ke depan. Asik, visi dan misi nggak tuh? Visi boya. Aduh, jamet banget. Aduh, anak TikTok banget ya loh. Tapi lo melihat diri lo di masa depan sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Yang pasti pinginnya sih ya, ini kan rencana manusia ya kan. Ya pinginnya jadi wanita karir yang nggak numpuin hidup ke cowok ya kan. Terus kayak apa ya, pingin kerja sendiri, jadi pingin kerja di suatu company dengan punya bisnis sendiri gitu. Aku yang pingin kayak gitu sih sebenarnya visi misiku. I see. Jadi di masa depan Febri akan jadi business woman. Asik. Amin. Biasanya tuh ya kalau yang kita inginkan terus kita manifestasi setiap hari itu mesti jadi beneran. Iya, amin. Jadi kalau dibayangin tiap hari kayak gue business woman. Ntar kejadian. Iya, amin. Kejadian kok, tenang aja. Wah, keren. Jadi kerja dulu ngumpulin pundi-pundi dulu. Pundi-pundi. Ya ampun, menerapkan sama ya, Bun, kita. Menerapkan ilmu-ilmu yang kita punya dulu, iya kan? Terus kalau cari-cari pengalaman baru nanti bikin bisnis sendiri gitu ya, Bun. Iya, benar. Oke. Ini seandainya lu nggak ngambil PR, ngambil jurusan apa? Nggak tahu ya. Aku pinginnya Ilkom sih. Tapi Ilkom pun nanti penjurusannya ke PR aku pinginnya. Aduh, branding banget ya. Jadi memang jiwanya udah PR banget nih gue. Iya. Banget gitu. Waktu SMA aku pinginnya jadi ini sih, ahli gizi sih sebenarnya. Tapi kayak aku ngeliat-ngeliat, sumpah. Terus aku kayak ngelihat, karena aku anak IPA kan. Terus kayak nilaiku nih cocok kata guruku. Terus kayak, aduh nggak mau dah. Aku mending ke soshum gitu. Jadi kita nih asal lo tahu ya, kemarin gestar gue juga murtad. Jadi dia jurusan IPA tapi dia anak IPA tapi kuliahnya melenceng jauh dari IPA, ngambilnya psikologi. Terus hari ini lu juga murtad. Gitu kan. Iya, lo anak IPA terus tapi ngambilnya PR. Iya. Nah, asal teman-teman yang nonton tahu, gue juga murtad guys sebenarnya. gue tuh di SMA anak IPA kan. Gue ngambil jurusan apa? Desain komunikasi visual. Iya. Gue tuh tadinya mau ngambil FK. Terus?
FK nolak Ya. nih. Gue mau ngambil FK tapi gue takut darah. Gimana dong? Ya jangan dah ya. Agak nggak connect kan? Iya, agak connect ya. Orang ketemunya Iya. darah mulu. Oke nih, sekarang kita mau masuk ke segmen main games. Gue pengen ajak lo main games. Gamesnya adalah this or that. Tolong jawab gue dengan cepat. Oke. Jadi gue nggak mau lo mikir. Oke. Oke. Harus spontan. Oke? Yang pertama, aktif organisasi atau ikut magang part time? Ikut magang part time. Kenapa? Katanya jawab dengan cepat. Kenapa nih ada alasannya? Iya, apa-apa dong. Oh gitu. Kan jawab dengan cepat ya. Gue tanya alasannya Oke. Kenapa. Kan apa biasanya ya? yang muncul pertama kan. Iya. Magang atau part time kalau menurut aku keduanya perlu sih. Keduanya perlu dan keduanya membuahkan pengalaman-pengalaman baru yang itu berguna. Tapi kalau magang dan part time kan membuahkan pengalaman dan membuahkan ketebalan isi kantong. Jadi Asik. mungkin ya kenapa kalau ada dua manfaat nggak diambil yang dua manfaat aja? Aku mikirnya gitu sih. Mantap. Oke. Itu pendapatku. Kedua, jawab dengan cepat. Jakarta atau Malang? Malang. Kenapa? Lebih enak, lebih murah, lebih semuanya. Apalagi kan aku emang orang Malang kan ya. Jadi ya Malang pride lah ya. Gitu. Gue kalau disuruh milih Jakarta atau Malang, kayak gue gak akan milih Malang deh. Gue punya rumah memang di Malang. Tapi di Tidar, coy. Tidar sama Araya kan mohon maaf nih. Ya agak jauh ya, mohon maaf. Iya, ujung-ujungnya juga gue mesti berangkat jam 6 pagi. Iya. Iya, bener. Ya kan, jadi kayak gak usah lah. Kita gak usah ke Malang-Malang, gak usah ke Malang-Malang. Karena ujung-ujungnya lo ngekos juga di Malang kan. Iya. Gak usah. Mana Araya lagi kan. Araya tuh, guys, kalian harus tahu Araya tuh termasuk perumahan elit loh di Malang. Iya, emang benar. Ya kan? Gue dulu pernah tinggal di Araya soalnya. Dan itu tuh agak nomaden ya hidupnya ya? Iya, hidup gue nomaden. Kan gue ini manusia purba. Sip. Baik. Oke, next. Oke. Next. Oke, this or that. Menulis atau bicara? Bicara. Karena lo gak suka nulis ya, tadi lo udah bilang sih di awal. Iya. Lebih gampang ngomong ya? Iya, gampang ngomong. Seandainya nih kita punya laptop, kita punya apapun lah buat ngetik-ngetik gitu ya. Bisa nge-translate bahasa Indonesia jadi ketikan, kayak gue bahagia juga dah. Iya. Kayaknya kalau apapun yang aku ngomongin terus diketik, itu kayaknya jadi jurnal tiap hari deh kayaknya. Saking banyak ya. Iya kan? Gue ngerjain skripsi nggak perlu ribet kan? Kayak kita tinggal ngomong aja gitu. Iya, ngomong aja. Ngetik. Oke. Next ya. Begadang karena ngerjain tugas atau seharian ngerjain event organisasi? Seharian ngerjain event organisasi, of course. It's more seru. Sama. Gue bahkan prefer begadang karena organisasi daripada begadang karena tugas. It's okay. Soalnya kan kayak seru ya dikerjain bareng-bareng ya kan. Kalau tugas kan kita sendiri. Nah, betul. Dan organisasi itu, menurut lo nih, organisasi itu ngasih ini nggak sih, soft skill banyak banget ke lo? Banyak banget. Leadership, terus apa ya, self-management, banyak banget, communication. Banyak banget, dan kayak, ya worth it lah, organisasi itu worth it lah. Capeknya organisasi sama apa yang kita dapetin, terus kayak pengalaman-pengalaman, ketemu orang baru banyak, terus itu kayak worth it banget sih, emang. Oke. Last question buat this or that. Ngerjain hal yang disuka tapi itu aja, atau kerjaan beragam dan challenging? Kerjaan beragam dan challenging. It's okay. Kamu suka tantangan ya? Daripada itu aja bosen loh. Nah ya benar. Kalau ada tantangannya itu belajar hal baru gitu loh. Lu zodiaknya apa sih? Tebak deh. Namanya apa? Agatha Febri. Oh, Agustus. Leo ya? Agatha Febri Februari loh. Agatha Febri. Kan Agatha, gue kira Agustus. Oh enggak. Agatha Febri Februari. Aku Aquarius. Oh,
Oh, dari Febrinya. Heeh. I see. Oh, Aquarius. Jadi sebenarnya cengeng gitu ya, Bun, di belakangnya, Bun? Iya, sebenarnya sih menangis di belakang. Di depan ketawa. Oh, oke. Ya. Nah, ini tadi kita udah ngobrolin banyak banget dan kayak Mm-mm. dapat banyak banget insight juga ya. Ternyata Binus Malang tuh seru, Binus Malang tuh keren. Pol. Keren. Kampusnya asik, dosen-dosennya asik. Iya, kayak wah, out of my mind sih, kayak kenapa gue dulu ada di Binus Malang ya? Kenapa gue di Binus Jakarta ya? Nyesel kan lu? Ah. Tapi lu angkatan pertama ya di Binus Malang? Enggak Iya dong. Enggak. Aku yang kalau PR aku angkatan kedua. Oh, berarti di atas kita satu. Mm-mm. Ada di atas kita, di atas aku satu kakak kelas. Oke. Gitu. BTW hari ini obrolan kita udah seru banget, tapi Yeah. sayang sekali kita harus sudahi obrolan hari ini. Oke. Tapi thank you banget Febri udah mau ngobrol-ngobrol bareng gue. Ada kata-kata terakhir nggak nih, pesan penutup mungkin buat teman-teman yang lagi nonton? Apa ya? Apaan? Gak tahu deh, sumpah. Apa kayak semangat PPKM-nya? Oh iya, semangat PPKM, kita akan lalui ini bersama-sama. Dan ya semangat menimba ilmu, semangat menimba pengalaman-pengalaman baru supaya kita bisa sukses bareng. Oke. Thank you banget ya Febri hari ini udah mau nemenin. Gue pengen ngingetin juga buat teman-teman lagi nonton di rumah. Stay safe, jangan kemana-mana dulu. Kita lagi PPKM, kayak dukung program pemerintah supaya COVID-nya cepat selesai. Jadi kita bisa nongkrong-nongkrong lagi, gitu kan. Benar. Tapi thank you banget juga buat teman-teman yang udah mau nontonin podcast Banyak Kata by Binus University. Semoga dapat insight yang bisa ngebantu teman-teman nih buat either nentuin jurusan atau mungkin siapa tahu mau ke Binus Malang gitu kan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah. Kita harus ngobrolin apa lagi ya. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @binusuniversityofficial. Kalau gitu gue Nate dan Febri pamit undur suara dulu. Sampai ketemu di next episode. Dadah! Bye-bye!